Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyu Alfiransa, NIM 240508740117 dari kelas DE 2024A. Dalam menyusun ataupun menulis karya ilmiah perlu berhati-hati akan sebuah hal, yaitu plagiarisme. Beberapa kasus plagiarisme yang terbukti plagiasi yang pernah terjadi. 1. Salah satu permasalahan plagiarisme yang pernah terjadi pada dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis FEB Universitas Gadjah Mada, Anggito Abimanyu. Plagiarisme yang dilakukan dosen FEB UGM, Anggito Abimanyu, terungkap pada 2014 lalu. Artikel karya Anggito dalam sebuah koran nasional yang berjudul Gagasan Asuransi Bencana menjiplak karya tulis dosen UI, Hotbonar Sinaga, yang berjudul Menggagas Asuransi Bencana pada 21 Juli 2006. Kasus plagiarisme yang menjerat Anggito Abimanyu atas tulisannya yang terbit pada 10 Februari 2014 itu bermula dari aduan seorang penulis di forum penulis UGM. Lalu pada pertengahan Februari 2014, secara resmi Anggito mengaku telah melakukan kesalahan pengutipan referensi dalam sebuah folder di komputer pribadinya. Bentuk plagiarisme yang dilakukan Anggito Abimanyu adalah kesalahan pengutipan referensi dalam tulisan opini berjudul Gagasan Asuransi Bencana yang dimuat di harian Kompas pada 10 Februari 2014. Sanksi yang diterima atas bentuk plagiarismenya yaitu pengunduran diri dari posisi akademik. Anggito mengundurkan diri dari posisi sebagai dosen di Universitas Gadjah Mada. Penarikan artikel yang terbukti mengandung unsur plagiarisme ditarik dari publikasi. Permintaan maaf publik. Anggito mengakui kesalahan dan meminta maaf secara terbuka kepada publik atas tindakan plagiarisme tersebut. Kedua, kasus seorang mahasiswa jurusan manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis FEB Universitas Erlangga diduga melakukan plagiarisme tugas kuliah. Mahasiswa tak terduga plagiarisme diketahui bernama Safrina Putri Indira. Ia diduga melakukan plagiat tugas kuliah milik sesama mahasiswa UNER bernama Putri Zahra. Pihak Fakultas Ekonomika dan Bisnis FEB Universitas Erlangga memberikan pernyataan sikap atas viralnya kasus plagiarisme yang dilakukan oleh salah satu mahasiswanya, Safrina Putri, dari jurusan manajemen 2023. Klarifikasi telah diperoleh, tuduhan tindakan plagiat terbukti, dan sanksi telah dilayangkan. Sanksi tersebut diberikan dalam bentuk pencabutan nilai untuk mata kuliah yang sedang diambil di mana plagiarisme dilakukan. Safrina dan semua anggota kelompoknya diharuskan mengulang mata kuliah tersebut. Yang ketiga, kasus Muhammad Zuliansa yang merupakan alumnus program doktoral STEI angkatan 2003. Terbukti melakukan plagiarisme dalam disertasi karyanya. Disertasi itu berjudul 3D Topological Relations for 3D Spatial Analysis. Ia menerima konsekuensi berupa tidak berlakunya ijazah serta disertasi miliknya. Disertasi tersebut merupakan plagiasi dari paper berjudul On 3D Topological Relationship yang dikarang oleh Sika Zlatanova. Zuliansa kemudian meminta maaf kepada komite IEEE melalui email. Ia juga mengaku melakukan plagiarisme tanpa sepengetahuan 3 orang pembimbingnya. Permintaan maaf kepada pihak ITB juga dilayangkan Zuliansa melalui email dan ia menyatakan siap menerima segala keputusan ITB. ITB tegas menyatakan bahwa disertasi dan ijazah program doktoral Zuliansa tidak berlaku. Yang keempat, ada kasus Suwardi Endra Suara, dosen bergelar Profesor Bidang Antropologi Sastra Jawa Fakultas Bahasa dan Sastra FBS Universitas Negeri Yogyakarta, membuat surat pengakuan yang diunggah di media sosial 18 September 2023. Dalam surat itu, Suwardi mengakui telah mengutip isi artikel karya penulis M. Mustafa yang terbit pada 1997 yang berjudul Dekonstruksi Komunitas Sastra Madura melalui konsep postmodernisme tanpa mencantumkan sumber dan penulisnya. Bagian artikel milik Mustafa yang dicuplik itu dimasukkan Suwardi dalam tulisan bukunya yang berjudul Metodologi Penelitian Postmodernisme Sastra, Penafsiran, Pengejaran, dan Permainan Makna yang terbit tahun 2016, terutama di halaman 13-14. Suwardi pun menyadari kesalahannya. Unggahan surat Suwardi itu ada yang menudingnya sebagai bentuk pengakuan plagiarisme dalam dunia pendidikan. Gelar profesor yang disandang Suwardi juga didesak untuk dicopot karena kelalaiannya itu.
Sedikit menambahkan bahwasannya bentuk plagiarisme secara umum yaitu terdiri dari 1. Plagiarisme kata demi kata, 2. Plagiarisme peralihan kata, 3. Plagiarisme gaya, 4. Metafora plagiarisme, 5. Plagiarisme ide, 6. Plagiarisme diri. Secara umum, sanksi hukum bagi pelaku plagiarisme dapat berupa 1. Teguran, 2. Peringatan tertulis, 3. Penundaan pemberian sebagian hak, 4. Pembatalan nilai, 5. Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa, 6. Pembatalan ijazah, 7. Pencabutan hak-hak tertentu, 8. Hukuman penjara atau denda, 9. Ganti rugi secara perdata, 10. Pemberhentian dari jabatannya sebagai guru besar. Sehingga kita tidak bisa menganggap remeh plagiarisme. Oleh sebab itu, pentingnya kita memperhatikan etika dalam menyusun atau penulisan karya ilmiah agar terhindar dari sebuah plagiarisme. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.